Kalau tahun sebelumnya, kamu telah mencoba berbagai teknik marketing, tapi sepertinya nggak ada yang lihat, nggak ada yang klik, nggak ada yang visit website, intinya nggak ada yang beli. Walaupun kamu telah mencoba untuk konten posting ataupun iklan advertising di berbagai sosial media, TikTok, Instagram, Google, ataupun YouTube. Mungkin kamu telah mempelajari semua hal teknis tersebut, tapi masih kelewatan nih 5 mantra sakti yang akan kita bahas dalam video yang satu ini. 5 mantra sakti marketing untuk berhasil di tahun ini. Kalau tahun sebelumnya, kamu telah mencoba berbagai teknik marketing, tapi sepertinya nggak ada yang lihat, nggak ada yang klik, nggak ada yang visit website, intinya nggak ada yang beli. Walaupun kamu telah mencoba untuk konten posting ataupun iklan advertising di berbagai sosial media, TikTok, Instagram, Google, ataupun YouTube. Mungkin kamu telah mempelajari semua hal teknis tersebut, tapi masih kelewatan nih 5 mantra sakti yang akan kita bahas dalam video yang satu ini. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Yosef, founder dari Sekolah Pebisnis, seorang salon painter dan juga digital marketer. Jadi buat lo yang baru saja bertemu dengan saya dalam video yang satu ini, jangan lupa saya ajak untuk subscribe channel Yosef Abbas supaya nggak ketinggalan tips dan trik serta strategi terbaru seputar bisnis, marketing, dan juga seputar online marketing. Marketing atau mungkin spesifiknya digital marketing nggak bekerja tuh untuk bisnis saya. Nah, ini simptom tanda-tanda bahwa orang tersebut belum pernah tahu 5 mantra sakti marketing yang akan saya bedah dalam video yang satu ini. Yang pertama, marketing is not working. Why? Karena untuk berhasil di marketing ini ada yang disebut dengan kurva marketing sweet spot. Sebelum gue membahas lebih jauh mengenai marketing sweet spot tadi ya, ini gue tiba-tiba inget mengenai sebuah quotes dari seorang, gue bilangnya pemikir di bidang manajemen dan juga marketing, namanya Peter Drucker. Dalam bukunya dia berkata bahwa the aim of marketing is to make selling superfluous. Jadi tujuan satu-satunya dari marketing itu adalah membuat jualan itu mudah banget, bahkan nggak diperlukan, karena marketingnya berjalan. Jadi artinya kalau jualannya masih cukup sulit, mungkin marketingnya masih belum efektif atau masih belum berjalan. Kita akan masuk ke yang pertama, mantra yang pertama. Marketing not working. Kenapa atau why? Karena untuk berhasil di marketing, ketahuilah bahwa kita membutuhkan yang disebut kurva marketing sweet spot. Bentuknya seperti ini. Jadi ada area pertama, kedua, dan ketiga. Di mana area pertama ini adalah minimum effective dose. Di area kedua inilah yang kita cari marketing sweet spot. Dan di area ketiga ini diminishing return. 3 area ini penting dipahami oleh seorang marketer. Kenapa? Karena kemungkinan besar hasil dari marketing kita itu baru terlihat di area yang kedua, yaitu marketing sweet spot. Biasanya tanda-tanda kalau kita terjebak atau stuck di area yang pertama yang di awal tadi adalah MID atau minimum effective dose area, itu adalah dosis kita untuk melakukan posting atau untuk melakukan advertising atau endorse itu terlalu sedikit. Ini biasanya dirasakan simptomnya buat kita yang udah pernah nyoba posting tapi nggak viral-viral. Udah pernah coba juga untuk advertising tapi kok nggak ada yang beli. Udah coba untuk endorse tapi ya gitu-gitu aja. Biasanya kekurangannya 90% dari orang adalah kekurangan untuk melakukannya secara volume kurang banyak. Yang artinya 90% of the time yang terjadi adalah not enough doing marketing. Karena orang yang tadi mengeluh ke saya mengenai marketing, ternyata begitu saya gali dan saya tanya detailnya, ternyata belum cukup lama untuk melakukan posting secara reguler. Belum cukup volume postingnya. Belum cukup lama untuk beriklan sehingga tahu bagaimana cara beriklan yang benar dan menghasilkan. Baru endorse sekali dan belum tahu caranya untuk endorse agar bisa profitable. Ini biasanya terjadi karena ekspektasi kita dalam marketing itu adalah dengan secepatnya dapat bisa menghasilkan. Ini biasanya karena banyak sekali program, course, pelatihan di luar sana itu yang program-program marketing training itu menjanjikan bahwa dalam 30 hari kamu bisa mendapatkan sekian ratus juta. Dalam beberapa waktu kamu bisa hanya dengan sekali 2 kali klik tapi langsung bisa mendapatkan sekian jumlah perkembangan dari bisnis, kamu bisa mendapatkan klien yang lebih banyak. Jadi banyak sekali program-program di luar sana yang menekankan ke dalam otak kita bahwa marketing itu cepat, mudah, dan hasilnya pasti besar. Inilah yang paling banyak menjebak para pebisnis ataupun mereka-mereka yang ingin mendapatkan penjualan lebih banyak. Fast result trap, jebakan hasil yang instan dan cepat. Padahal kalau kita ingat tadi di grafik tersebut ada 3 area yang berbeda. Di mana area pertama ini ada persyaratan minimum effective dose. Dose kan dosis ya. Minimum itu artinya adalah requirement atau persyaratan yang paling minimal. Jadi ada dosis minimalnya kalau kita mau membuat marketing kita itu bisa ada efeknya atau berjalan. Sedangkan di luar sana kita ditekankan dengan seperti tadi, get rich quick program. Jadi get rich quick-nya itu cepat-cepat kaya gitu. Makanya akhirnya banyak sekali kita yang belum melalui area yang pertama ini sudah berasumsi itu nggak bekerja buat kita. Berapa banyak dari kita yang sudah mencoba di TikTok,
baru beberapa lama memposting, belum viral, akhirnya berhenti dan berpindah dan berkata bahwa TikTok itu tidak bekerja, pindah ke Instagram. Sudah coba endorse di Instagram, ternyata sudah mencoba sekali dua kali, tapi belum konsisten dan sudah berasumsi bahwa endorse di Instagram atau di Selebgram atau di artis di Instagram itu nggak ada hasil sama sekali. Berpindah lagi menggunakan advertising Facebook Ads, dan setelah mencoba baru sekali dua kali, berasumsi bahwa ternyata ads itu tidak menghasilkan, sangat mahal tapi hasilnya nggak ada. Ini biasanya adalah mereka-mereka yang sudah memiliki pikiran bahwa marketing itu fast, cepat, instan, dan mendapatkan hasil yang luar biasa besar. Jadi di sini saya ingin kembali lagi nih ke grafik yang kita bisa lihat di sini bahwa ada titik minimum di bagian kiri ini yang harus kita lewati. Contohnya kalau kita posting di sosial media manapun, maka kita harus melakukan posting itu secara konsisten hingga volumenya ini cukup buat kita untuk melewati titik ini, sehingga kita bertemu dengan marketing sweet spot. Lalu kalau kita ads atau endorse, sama, kita harus mencoba menggunakan teknik marketing tersebut hingga kita bisa melewati minimum effective dose-nya, sehingga kita tahu bahwa itu betul-betul bekerja untuk bisnis kita ataupun tidak. Masuk ke mantra yang kedua, minimum touch point saturation. Di sini menarik sekali karena di sini volume ini akan percuma ternyata yang kita bahas di mantra pertama, jika tidak ada intensitas yang tertuju ke audiens dan orang yang sama. Yang di sini artinya kalau misalnya gue minta bantuan lo sekarang ini untuk membayangkan, katakanlah ada dua orang nih yang berbeda, dan dua orang ini tapi ingin memposting 7 konten, kedua-duanya sama kuotanya selama seminggu. Tetapi orang yang pertama dia memposting katakanlah 7 konten ini disebar. Ada satu konten yang ditaruh di blog selama 1 minggu 1. Lalu ada lagi mereka ditaruh di konten TikTok buat 2 selama 1 minggu. Lalu dia akan membuat 2 lagi ini untuk konten yang ada di Instagram. Lalu satu lagi dia akan membuat konten yang ditaruh di YouTube gitu ya. Jadi 7 konten sama orang yang pertama. Orang yang kedua dia membuat 7 konten dan 7-7-nya ditaruh di satu platform, yaitu di Instagram. Kira-kira yang mana yang akan lebih kemungkinan untuk berhasil mendapatkan perhatian? Otomatis yang kedua ya. Kenapa? Karena dari 7 konten di platform yang sama ini, minimal dia bisa mendapatkan perhatian dari beberapa orang, ketimbang dengan effort yang sama tapi kita sebar 7-7-nya tadi ke berbagai platform. Jadi apa di sini value-nya? Volume itu akan menjadi sia-sia saja kalau misalnya kita terlalu menyebar effort kita ke berbagai platform. Jadi buat lo yang mungkin baru pertama kali memulai dunia online dan merasa bahwa lo harus ada di semua tempat, di semua platform, dan di semua sosial media, justru itu adalah sesuatu yang sangat dihindari, karena memang kita harus fokusnya bukan hanya di menambah volume saja supaya keluar dari MID, minimum dose-nya kita sudah keluar, tapi juga kita harus memfokuskan ke audiens dan ke orang yang sama di platform yang sebisa mungkin sama, sehingga orang yang sama melihat kita berkali-kali. Mantra yang ketiga ini melengkapi kedua-dua yang sebelumnya, yaitu jika sebelumnya ada volume dan intensitas untuk consistently showing up ke orang yang sama, maka di sini adalah keberanian untuk mengajak mereka ke tahap yang selanjutnya. Pernah dong kenalan dengan seorang di tempat yang tidak terduga? Contohnya saat ini ada sebuah gambar di sini sedang menunggu boarding pesawat, lalu kedua orang ini kenalan dengan lawan jenis. Akhirnya sering chatting WhatsApp, kopdar ngajak makan malam dinner, dan berakhir jadi pacaran gitu ya. Jadi artinya frekuensi sama dengan trust atau kepercayaan. Makin sering frekuensinya, dari sekedar kenalan jadi pacaran gitu ya. Sama ternyata bisnis kita juga seperti itu ya. Jadi semakin banyak kita ketemuan dengan customer, tadi kan semakin ketemuan dengan lawan jenis, akhirnya jadi terbiasa, jadi timbul kedekatan, familiarity, jadi timbul kepercayaan, akhirnya dari tadi sekedar kenalan jadi pacaran. Tapi pertanyaannya, kemungkinan ada si katakanlah yang cowok tadi ternyata dia nggak berani nih, udah bisa dapat nomornya, udah dapat nomor WhatsAppnya, tapi nggak berani ngajakin sekedar kopdar siang deh, kita lagi istirahat makan siang, kita ngopi yuk bersama gitu ya. Itu dia ragu-ragu, itu dia takut rasanya. Lalu dia mau ngajak dinner pun kok rasanya ini aku berani nggak berani, maju mundur gitu ya. Karena itu untuk setiap tahapan dengan customer kita langsung terfikirkan apa yang harus dilakukan untuk mengajak ke tahap selanjutnya, maka ada beberapa pertanyaan yang bisa lo jawab saat ini. Yang pertama adalah kenapa customer harus tahu bisnis lo? Kenapa customer harus kenal dan berinteraksi dengan bisnis lo? Dan kenapa customer harus percaya dengan bisnis lo? Yang terakhir paling penting, kenapa customer belinya harus di bisnis lo? Nah, dengan list pertanyaan tadi itu jadi jelas waktu kita bertemu dengan
customer, pelanggan kita gitu, kita sudah mendapatkan volumenya untuk posting atau untuk ads atau untuk endorse kita sudah mencukupi, sudah juga kita tampil beberapa kali consistently showing up, tapi setiap kita bertemu, kita punya tujuan yang jelas. Karena kita telah menjawab tadi pertanyaan ada 4 tadi. Nah, kalau belum tahu jawaban dari 4 pertanyaan tadi, harus dicari tahu karena itu memastikan bahwa kita kalau ketemu customer, kita tahu harus ngajak mereka ini kemana, sehingga pada akhirnya bisa membeli dari bisnis kita. Mantra yang keempat, deep rather than broad. Ini memastikan bahwa nantinya begitu ketemu dan mengajak, orang yang diajak ini, pelanggan yang diajak ini, pasti mau ikut. Berapa sering sih kita mendengarkan sebuah bisnis yang mengklaim bahwa bisnisnya ini memiliki produk yang top, kualitasnya paling top, lalu pelayanannya ini paling oke, dan kecepatannya juga dalam mendeliver sesuatu itu paling cepat, paling responsif. Berapa sering kita mendengarkan tersebut ya? Biasanya average marketer atau bisnis-bisnis yang pada umumnya itu menggunakan klaim yang sama untuk membuat dan menunjukkan bisnisnya itu paling oke. Tapi kita sama-sama tahu bahwa sudah banyak ribuan, ratusan perusahaan yang mengatakan hal yang sama. Jadi di banyaknya klaim di pasar yang seperti itu, yang kita lakukan adalah menjadi relevan dan menjadi lebih spesifik. Deeper, not broader. Kenapa? Karena banyak sekali klaim-klaim di luar sana yang sebetulnya sudah banyak orang yang menggunakan. Tetapi kita bisa menjadi lebih relevan lagi ke audiens kita. Contohnya dengan contoh yang tadi untuk seorang yang sedang bertemu dengan lawan jenisnya dia, udah ketemu, kita udah punya rencana ya mau ngajak ke tahap selanjutnya. Yang kita lakukan bukan memuji dia seperti kamu cantik deh. Berapa banyak sih seorang wanita yang dipuji kamu cantik deh? Hampir semua pria itu pernah mengatakannya. Tapi yang berbeda adalah misalnya hobinya dia adalah menari. Maka kita akan mengatakan bahwa aku baru pernah deh melihat seorang wanita yang dance-nya itu sebagus kamu deh. Kok kualitas dance-nya mirip ya kayak dance-dance yang aku lihat di TV ya? Itu lebih relevan ke orang tersebut. Lebih kena ke orang tersebut. Walaupun dipuji cantik pastinya juga akan sangat diapresiasi ya. Tapi memuji sesuatu yang memang menjadi kepeduliannya orang tersebut, cewek tersebut, wanita tersebut akan lebih kena ke hatinya. Sama seperti pelanggan kita. Jadi saya pernah ingat juga sebuah quotes yang bilang bahwa they don't care how much you know, they don't care how good is your product, but they care how much you care to them. Jadi mereka nggak peduli seberapa bagus produk kita, seberapa cepat kecepatan servis kita. Sebelum kita menunjukkan bahwa kita tahu mereka itu siapa, kita care kepada mereka, maka selanjutnya mereka bisa menganggap kita ada dan bisa pada akhirnya membeli kita. Karena kita terlebih dahulu menjadi, kata kuncinya bahasa gaulnya adalah relevan kepada mereka dengan menggunakan bahasa yang relevan, language-nya atau cara kita menyampaikan sesuai dengan cara penyampaiannya yang digunakan sehari-hari oleh mereka. Ini sangat penting untuk memastikan begitu kita udah tahu tujuannya mau ngajak mereka kemana, kita mengajaknya dengan bahasa yang relevan dengan mereka sehingga mereka mau untuk kita ajak. Mantra yang kelima ini saya bilangnya the ultimate marketing mantra, yaitu I buy from you but I don't trust you. Mantra yang kelima ini memang mungkin hanya dipahami sedikit orang saja yang sudah berhasil mendapatkan cukup banyak customer, karena ini ditujukan buat mereka yang saya bilangnya sudah berpengalaman mendapatkan customer dan sudah berpengalaman untuk tidak hanya mencari customer baru terus. Karena memang seorang marketer yang average marketer ini biasanya selalu mencari customer baru dan customer baru terus. Sedangkan kita juga sama-sama tahu bahwa menjual ke orang baru itu lebih sulit mendapatkan penjualan dibandingkan kita menjual ke orang yang sudah pernah membeli dari kita, sudah merasakan berinteraksi di CS kita, sudah pernah mendapatkan barang dari kita di delivery-nya dengan aman, dibuka unboxing juga isinya juga masih bagus. Orang tersebut ini lebih mudah dijual dibandingkan ke orang baru. Nah, sayangnya rata-rata orang average marketer menjual hanya ke orang baru. Di sini kalau saya ibaratkan itu kayak tadi orang pacaran ya. Kita sudah jadi pacaran nih, bahkan sudah menikah, katakanlah ya, orang tadi lawan jenis sudah menikah. Kira-kira kalau sudah menikah, perlu nggak sih kita rekomitmen lagi? Kita meyakinkan pasangan kita lagi terhadap cinta yang sudah terbangun. Perlu ya. Berapa banyak mereka yang sudah pacaran ternyata begitu sudah nikah udah kita miliki kan berarti, tapi dicuekin gitu aja. Nah, ini berarti dia average marketer lah istilahnya ya. Karena dia ingat untuk mendapatkan customer baru terus, tapi customer yang lama ini tidak sadar bahwa customer lama ini bisa kehilangan kepercayaan juga. Karena trust atau kepercayaan itu sifatnya dinamis. Jadi jangan sampai kita sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang marketer memiliki pikiran bahwa kalau kita sudah pernah dibeli atau mereka pernah membeli ke kita, maka kita tidak perlu lagi menjual barang yang sama ke orang yang sama. Karena ternyata trust atau kepercayaan itu sifatnya dinamis. Maka kita perlu menjual lagi bahkan ketika mereka sudah pernah membeli dari kita. Itulah yang disebut dengan membangun interaksi terus-menerus sehingga kapanpun mereka membutuhkan produk atau jasa kita, yang ada di top of mind-nya
adalah brand kita. Jadi semoga info ini bisa berguna buat Anda, dan kalau sampai saat ini kamu masih belum subscribe channel Yosef Abbas, saya ajak sekarang juga yuk subscribe channel Yosef Abbas supaya nggak ketinggalan tips, trik, dan strategi seperti yang saya bagikan dalam video ini. Terutama di channel Yosef Abbas biasanya saya membagikan tips dan strategi seputar bisnis, marketing, dan terutama seputar digital marketing. Sampai jumpa di video-video selanjutnya bersama saya Yosef, founder dari Sekolah Pebisnis. Don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan sampai jumpa.